Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disanadkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatu la yaqbalullahu minkum yaumal qiyamah sarfan wala adlan, al-aqqa wal mannan wal mukassar bil qadar." Hadis ini sangat menarik untuk kita kaji, kita pelajari, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, salasatu la yaqbalullahu minkum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan nanti di yaumil qiyamah tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi saya ulang, ada 3 golongan manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wah, barangkali tidak puasa ya Rasulullah. Puasa mereka. Siapa mereka? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarfan wala adlan. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku dimanapun berada, ketahuilah bahwa kedua orang tua kita itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan kepada kita, ridhallahi fi ridhal walidain, bahwa ridhonya orang Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung murkanya kepada orang tua kita. Dan siapa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka kata baginda Rasulullah, tidak diterima puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari puasa yang dia laksanakan itu, ya bersusah payah dia berpuasa mulai hari pertama sampai terakhir, dan ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh perkara yang pertama ini. Maka saya mengajak kepada saudaraku dan saya pribadi sebagai bahan pembelajaran, jikalau seandainya itu terjadi kepada kita, orang tua kita misalnya berada di kampung, maka sering-seringlah kita berkomunikasi dengan mereka. Karena orang tua tidak memerlukan materi yang kita, tapi yang diperlukan orang tua adalah kasih sayangnya anak kepada kedua orang tua kita. Bukan harta yang orang tua minta kepada kita. Karena barangkali kita sudah sukses di kota, kita sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan suami yang kaya raya, mendapatkan istri yang memiliki kedudukan, sehingga kita sudah tidak tinggal dengan orang tua, lantas kita tidak peduli lagi dengan kedua orang tua kita. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena jikalau menyakiti perasaan kedua orang tua itu adalah bahagian kecil daripada bentuk kedurhakaan kita kepadanya.
Jadi ini yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima puasanya karena perkara ini. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-aqwal mannan, yaitu orang yang selalu mengungkit pemberiannya kepada orang lain. Contohnya misalnya ketika dia telah memberikan makan kepada tetangganya, menyumbangkan uangnya, bersedekah, berinfak. Dia menyampaikan kemana-mana, dia keliling kampung, berjalan ke sana kemari menceritakan bahwasanya dia telah memberikan makan tadi kepada tetangganya karena saya lihat tidak ada makanannya di rumahnya, jadi saya kasih ke siapa. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ataukah kita bersedekah, kemudian kita ceritakan sedekah kita kepada orang lain yang notabene tidak perlu mereka tahu, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi berkeliling, bercerita, berpatroli, menceritakan ini, maka hati-hati, karena ini sebab-sebab Allah menolak puasa kita, nah karena kita selalu mengungkit pemberian kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir kata Rasulullah SAW, wal mughazzabu bil qadar, orang yang selalu mendustakan takdir. Yang mana itu takdir? Takdir itu terbagi menjadi dua, jemaah sekalian. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha, dengan ikhtiar yang kita lakukan. Contohnya misalnya orang yang miskin, orang yang tidak mampu bisa menjadi kaya ketika dia berusaha terus-menerus, akhirnya dia menjadi kaya. Ya. Kemudian yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir memang yang betul-betul tidak bisa diubah. Kenapa demikian? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana itu? Rezeki, ajal, dan kematian, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa lagi mengubah takdir itu, ya. Dan jikalau terjadi musibah kepada kita, karena ini biasa banyak terjadi, jemaah, ketika diberikan cobaan, musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu umat, satu kaum, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya diberikan bencana seperti ini, kenapa begini dan begitu. Maka ketika kita melontarkan perkataan demikian, maka sejatinya kita sudah mendustakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di dalam setiap langkah dan perbuatan kita ini berjalan di atas kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.